Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Arinda Mutia, dengan NIM 19101272200011 dari kelas A01, dan teman saya Nurkomala Dewi dengan NIM 19101271200003 dari kelas A01. Pada hari ini, kami akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Prinsip Pembelajaran Anak Tunadaksa dan Prinsip Pembelajaran Anak Autis. Selamat menyaksikan. Pada materi pertama, sebelum kita mempelajari mengenai prinsip pembelajaran dari anak tunadaksa, kita sendiri harus mengetahui terlebih dahulu siapa sebenarnya anak tunadaksa ini. Nah, ada banyak sekali istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan istilah tunadaksa ini, seperti cacat fisik, cacat tubuh, physically handicap, dan berbagai istilah lainnya. Namun, istilah umum yang saat ini lebih sering digunakan adalah anak dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, menurut sebuah pendapat, yaitu pendapat dari Wardani pada tahun 2016, anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan kebutuhan secara khusus yang disebabkan adanya hambatan pada sistem otot, tulang, persendian, maupun saraf-sarafnya yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi dari anak tunadaksa. Secara umum, klasifikasi dari anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelainan pada sistem serebral, yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka, dan yang ketiga adalah kelainan karena faktor bawaan. Nah, untuk yang pertama, yaitu kelainan pada sistem serebral, dapat kita ambil contoh yaitu cerebral palsy, yaitu suatu hambatan atau kelainan gerak, postur, bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada masa perkembangan otak. Nah, dalam cerebral palsy sendiri kemudian dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan beberapa hal. Yaitu yang pertama berdasarkan derajat kecacatannya, yang kedua berdasarkan topografi, dan yang ketiga adalah berdasarkan fisiologinya. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, penggolongan berdasarkan sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab terjadinya gangguan, yaitu kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Yang pertama ada poliomyelitis, yang kedua ada muscular dystrophy, dan yang ketiga itu ada spina bifida. Nah, yang ketiga adalah kelainan karena faktor bawaan. Dapat kita ambil contoh seperti polydactyly, torticollis, microcephalus, hydrocephalus, dan berbagai penyakit karena faktor bawaan lainnya. Materi yang ketiga yaitu penyebab anak tunadaksa. Penyebab dari anak tunadaksa dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya hambatan, yaitu sebelum kelahiran atau prenatal, saat kelahiran atau natal, dan juga setelah kelahiran atau postnatal. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran atau prenatal, yaitu infeksi atau penyakit yang menyerang ibu dan bayi pada saat kehamilan seperti rubella dan toksoplasma. Kemudian pembentukan saraf otak bayi terhambat karena kondisi tali pusar yang tertekan saat dalam kandungan. Kemudian radiasi, kecelakaan saat ibu mengandung, dan RH bayi yang tidak sama dengan ibunya. Kemudian yang kedua yaitu saat kelahiran atau natal, yaitu proses kelahiran yang terlalu lama karena pinggul ibu kecil sehingga bayi mengalami kekurangan zat asam. Kemudian rusaknya jaringan saraf otak bayi akibat kelahiran yang dipaksa atau penggunaan alat bantu kelahiran dan pemberian anestesi yang berlebihan. Kemudian bayi lahir sebelum waktunya. Dan yang ketiga adalah setelah kelahiran atau postnatal. Contohnya yaitu kecelakaan yang merusak otak bayi, infeksi atau penyakit yang menyerang dan merusak otak seperti virus polio. Materi selanjutnya adalah karakteristik dari anak tunadaksa.
Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Kondisi pada anak tunadaksa biasanya menjadikan kemampuan anak untuk melakukan sesuatu itu menjadi berkurang. Nah, kurangnya kemampuan salah satu anggota tubuh dari anak tunadaksa biasanya akan digantikan atau dikompensasi oleh anggota tubuh yang lainnya. Biasanya anak tunadaksa ini mengalami kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan yang tidak dapat dikendalikan, serta kesulitan dalam berpindah tempat. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik akademik dari anak tunadaksa. Nah, tingkat kecerdasan dari anak tunadaksa ini biasanya bervariasi, namun pada umumnya itu adalah normal, sehingga biasanya anak tunadaksa ini tetap dapat mengikuti pelajaran sama seperti dengan anak-anak yang lainnya. Nah, sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem serebralnya, tingkat kecerdasannya itu berentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Untuk anak cerebral palsy sendiri pada umumnya juga mengalami kelainan pada persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Nah, kelainan yang kompleks ini memiliki kemungkinan akan mempengaruhi prestasi akademik mereka dalam belajar. Untuk yang ketiga yaitu karakteristik sosial dan emosional dari anak tunadaksa. Anak tunadaksa biasanya memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kontrol emosinya, seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, penyendiri, dan frustasi. Anak tunadaksa biasanya akan merasa dirinya ini tidak berguna dan merupakan beban bagi orang lain. Untuk itu, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Untuk materi selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran dari anak tunadaksa. Tujuan dari adanya pendidikan ataupun layanan pembelajaran bagi anak tunadaksa diharapkan dapat membantu mengembangkan aspek intelektual, sosial, dan emosional dari anak tunadaksa ini. Beberapa prinsip umum pembelajaran untuk anak tunadaksa yaitu yang pertama ada keseluruhan anak, yang kedua ada kenyataan, yang ketiga program yang dinamis, yang keempat kesempatan yang sama, dan yang kelima adalah kerjasama. Adapun prinsip khusus dari pembelajaran untuk anak tunadaksa ini terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip multisensori dan prinsip individualisasi. Yang pertama yaitu prinsip multisensori. Multisensori sendiri berarti banyak indera. Maksudnya dalam proses pendidikan pada anak tunadaksa ini, guru sedapat mungkin harus memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada di dalam diri anak agar ia dapat menerima pembelajaran itu secara lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah prinsip individualisasi. Hal ini didasarkan karena kesadaran dengan kemampuan masing-masing diri individu itu adalah berbeda. Dan model layanannya dapat berbentuk individual dan klasikal pada individu yang cenderung memiliki kemampuan yang hampir sama. Bahan pelajaran yang diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pengertian anak autis. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu out yang berarti diri sendiri dan is yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan state. Sehingga autis dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri menurut Reber tahun 1985. Sedangkan menurut Rahmawati dalam Setia Fitri tahun 2014, autis merupakan kelainan perilaku di mana penderita hanya tertarik pada aktivitas mentalnya sendiri, seperti melamun atau berhayal. Gangguan perilakunya dapat berupa kurangnya interaksi sosial, penginderaan kotak mata, kesulitan dalam mengembangkan bahasa, dan pengulangan tingkah laku. Materi selanjutnya tentang klasifikasi anak autis. Klasifikasi autis dapat dibagi berdasarkan berbagai pengelompokan kondisi, yaitu 1. Klasifikasi berdasarkan munculnya kelainan, ini terbagi menjadi 2,
Yang pertama, autisme infantil, yaitu anak autis yang sudah mempunyai kelainan sejak lahir. Yang kedua, autisme fiksasi, yaitu anak autis yang pada saat lahir kondisinya normal, namun setelah 2 atau 3 tahun tanda-tanda autisnya muncul. Nomor 2, klasifikasi berdasarkan intelektual, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat, di mana anak memiliki IQ kurang dari 50. Yang kedua, autis dengan keterbelakangan mental ringan. Ini anak memiliki IQ 50-70. Dan yang ketiga, autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental, di mana anak memiliki IQ di atas 70. Nomor 3, klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok yang menyendiri, yaitu banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, kelompok yang pasif, yaitu anak dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Yang ketiga, kelompok yang aktif tapi aneh, yaitu anak secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun interaksinya tidak sesuai dan sering hanya sepihak. Yang terakhir, klasifikasi berdasarkan prediksi kemandirian, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, prognosis buruk, yaitu tidak dapat mandiri, ini 2/3 dari penyandang autis. Yang kedua, prognosis sedang, yaitu terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan walaupun problem perilaku tetap ada, ini 1/4 dari penyandang autis. Dan yang ketiga, prognosis baik, yaitu mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah atau di tempat kerja, ini 1/10 dari penyandang autis. Materi selanjutnya tentang faktor penyebab anak autis. Yang pertama, faktor genetik. Lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dihubungkan dengan autisme adalah Tamarius dan sindrom Penglia-X. Kedua, gangguan pada sistem saraf. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak. Tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje di otak kecil pada autisme. Berkurangnya sel Purkinje diduga dapat merangsang pertumbuhan akson, glia, dan melin sehingga terjadi pertumbuhan otak yang abnormal, atau sebaliknya pertumbuhan akson yang abnormal dapat menimbulkan sel Purkinje mati. Ketiga, ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala autisme berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung, gandum, daging, gula, bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pewarna, dan kaki. Untuk memastikan penyataan tersebut, dalam tahun 2000 sampai 2001 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 120 orang anak yang memenuhi kriteria gangguan autisme menurut DSM-4. Rentan umur antara 1 sampai 10 tahun. Dari 120 orang anak itu, 97 adalah anak laki-laki dan 23 orang adalah anak perempuan. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa anak-anak ini mengalami gangguan metabolisme yang kompleks, dan setelah dilakukan pemeriksaan untuk alergi, ternyata dari 120 orang anak yang diperiksa, 100 anak, 83,33% menderita alergi susu, sapi, gluten, dan makanan lain. 18 anak, 15% alergi terhadap susu dan makanan lain, dan 2 orang anak, 1,66% alergi terhadap gluten dan makanan lain menurut Dr. Melly Budiman tahun 2003. Yang terakhir, kemungkinan lain, infeksi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kemungkinan yang lain adalah faktor psikologis, karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak.
atau anak tidak pernah diajak berbicara sejak kecil. Itu juga dapat menyebabkan anak menderita autisme. Selanjutnya tentang karakteristik anak autis. Menurut Nas tahun 2002 mendeskripsikan anak dengan autisme berdasarkan jenis masalah gangguan yang dialami anak dengan autisme. Karakteristik dari masing-masing masalah atau gangguan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Ini seperti perkembangan bahasa anak autis lambat atau sama sekali tidak ada. Terkadang kata-kata yang digunakan mereka tidak sesuai dengan arti. Mereka suka mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Mereka juga suka meniru atau membeo. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Ini seperti anak autis lebih suka menyendiri, anak menghindari kontak mata dengan orang lain, itu tidak tertarik berteman dengan teman sebaya. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensoris. Ini seperti anak autis tidak peka terhadap sentuhan. Anak autis suka mencium-cium atau menjilat-jilat mainan atau benda yang ada di sekitarnya, dan mereka tidak peka terhadap rasa sakit atau rasa takut. Yang keempat, masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Ini seperti anak autis tidak bermain seperti anak pada umumnya, dan mereka juga tidak bermain sesuai dengan fungsi mainan. Yang kelima, masalah atau gangguan di bidang perilaku. Ini seperti anak autis dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif dan berperilaku berkekurangan atau hipoaktif. Anak autis memperlihatkan simulasi diri atau merangsang diri sendiri seperti menggoyang-goyang, mengepak-kepak tangan seperti burung. Itu anak autis tidak suka kepada perubahan dan mereka mempunyai tatapan yang kosong. Yang terakhir, masalah atau gangguan di bidang emosi. Ini seperti anak autis sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa dan menangis tanpa alasan. Mereka juga terkadang berperilaku agresif dan merusak. Dan anak autis juga terkadang menyakiti dirinya sendiri, serta tidak memiliki empati dan tidak mengerti perasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya tentang prinsip pembelajaran anak autis. Prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran untuk anak autis pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip terstruktur. Pendidikan dan pengajaran bagi anak autis diterapkan prinsip terstruktur, artinya dalam pendidikan atau pemberian materi, pengajaran dimulai dari bahan atau materi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Setelah kemampuan tersebut dikuasai, ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang setingkat di atasnya, namun merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari materi sebelumnya. Sebagai contoh, untuk mengajarkan anak mengerti dan memahami makna dari instruksi ambil bola merah, maka materi pertama yang harus dikenakan kepada anak adalah konsep pengertian kata ambil. Setelah anak mengenal dan menguasai kata tersebut, langkah selanjutnya adalah mengaktualisasikan instruksi ambil bola merah ke dalam perbuatan konkret. Prinsip kedua yaitu prinsip terpola. Kegiatan anak autis biasanya terbentuk dari rutinitas yang terpola dan terjadwal, baik di sekolah maupun di rumah. Kegiatan ini mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena itu, dalam pendidikannya harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Namun, bagi anak dengan kemampuan kognitif yang telah berkembang, dapat dilatih dengan memakai jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungannya, supaya anak dapat menerima perubahan dari rutinitas yang berlaku. Yang ketiga, prinsip terprogram. Prinsip dasar terprogram berguna untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip dasar sebelumnya, sebab dalam program materi pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak, sehingga apabila target program pertama tersebut menjadi dasar target program kedua, demikian pula selanjutnya. Yang keempat, prinsip konsisten.
Dalam pelaksanaan pendidikan dan terapi perilaku bagi anak autis, prinsip konsisten mutlak diperlukan. Artinya apabila anak berperilaku positif, memberikan respon positif terhadap stimulan atau rangsangan, maka guru pembimbing harus cepat memberikan respon positif. Begitu pula apabila anak berperilaku negatif, harus secepatnya diberikan punishment yang mendidik. Hal tersebut juga dilakukan dalam ruang dan waktu lain yang berbeda dalam rangka pemeliharaan secara tetap dan tepat. Dalam arti respon yang diberikan harus sesuai dengan perilaku sebelumnya. Yang kelima, yaitu prinsip kontinu adalah pendidikan dan pengajaran bagi anak autis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Maka, prinsip pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan juga mutlak diperlukan bagi anak autis. Kontinu di sini meliputi kesinambungan antara prinsip dasar pengajaran, program pendidikan, dan pelaksanaannya. Kontinuitas dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus ditindaklanjuti untuk kegiatan di rumah dan di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.